Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tentang benzena. Kali ini kita akan membahas tentang tata nama benzena. Benzena kita tahu bahwa dia itu punya struktur segi 6 atau C jumlahnya 6, kemudian ada rangkap selang-seling yang berresonansi, atau kita gambarkan sebagai bulat. Nah, terkadang H-nya, ya, jadi kan ini kita tahu bahwa ada C, tiap sudutnya ada C, 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 yang masing-masing C-nya itu ada H-nya, ya kan? Nah, H-nya ini salah satunya, salah duanya, salah tiganya, atau salah semuanya, ya, itu lepas atau berganti menjadi apa? Menjadi turunan benzena. Jadi H-nya ini lepas ganti dengan gugus fungsi yang lain. Kayak gitu. Nah, itulah yang disebut dengan turunan benzena. Ya, kemudian tiap turunannya, tiap apa yang diikat seperti biasa, dia akan punya namanya masing-masing. Tuh, nah contohnya adalah misal yang pertama, ini ada kalau dia berikatan dengan COOH. Ya. Kemudian yang kedua, ini kalau dia berikatan dengan SO3H. Yang ketiga itu kalau berikatan dengan CHO, atau ini termasuk kalau ingat ya, di bab sebelumnya COOH itu merupakan asam karboksilat. Kemudian kalau SO3H itu merupakan, nggak dibahasin di turunan alkana. Kemudian kalau CHO ini merupakan aldehid, ya. Kemudian yang keempat ada CN atau sianida, kemudian ada OH, ya, ini merupakan gugus alkohol kalau kamu ingat di turunan alkana. Kemudian yang keenam ini ada NH2, ya, ini merupakan amina atau amino, ya. Kemudian ada R ini merupakan rantai C yang lain gitu. Jadi kalau misal ada strip CH3, nah ini disingkat jadi R, atau misal CH2CH3. Nah, ini juga sama disingkat jadi R. Jadi R itu merupakan rantai karbon gitu. Jadi mau jumlahnya berapapun disingkat jadi R gitu. Nah, kemudian yang ke-8 ini ada NO2, ya. Ini yang terakhir itu ada X. X ini merupakan gugus pada golongan halogen atau 7A, yaitu ada F, Cl, kemudian Br, dan I. Gitu. Yang pertama, ini kalau misal dia atau si benzenanya ini berikatan dengan COOH. Berarti misal di sini 1, ya, COOH. Mau di sini atau misal mau di sini juga sama. Jelek banget gambarnya. Ya, gini lah ya, segi 6. Mau di samping kiri, mau di bawah serong COOH-nya, terserah sama weh. Dia namanya tetap sama-sama asam benzoat. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kalau misal ada benzena yang berikatan dengan apa? Dengan SO3H. Ini juga bebas sama. Mau di sini, mau di bawahnya, di tengah-tengah, dia terserah, atas bawah boleh. Namanya sama-sama apa? Sama-sama asam benzena sulfonat. Ya, jadi kalau misal ada segi 6, tengahnya bulat, kemudian ngikat SO3H, dah, namanya adalah asam benzena sulfonat. Kemudian kalau
ngikatnya dengan CHO, ya, berarti segi 6. Kemudian ada CHO, ya ini namanya adalah CHO, merupakan aldehid. Aldehidnya di mana ngikatnya? Di benzena. Berarti namanya jadi benzaldehid. Gitu. Kemudian kalau ada CN, ya ngikat dengan CN. Jadi di sini CN, yaitu namanya jadi apa? Jadi cyanobenzena atau apa? Atau fenilcyanida. Jadi antara keduanya itu namanya sama aja. Kemudian kalau dia berikatan dengan OH, berarti namanya jadi apa? Jadi fenol. Gitu. Atau apa? Ada nama lainnya juga. Atau hidroksi benzena. Oke. Kemudian yang keenam, itu kalau ada benzena yang berikatan dengan NH2. Ya, namanya adalah anilin. Ya, anilina atau apa? Atau amino benzena. Oke. Kemudian yang ketujuh, ya, itu kalau ada R-nya, khusus kalau misal dia cuma CH3 aja. Jadi ada satu CH3, tok. Dah, namanya adalah toluena. Atau apa? Atau metil. Kalau satu namanya metil ya, CH3 yang mengikat pada benzena. Jadi namanya adalah metil benzena. Tapi si metil benzena ini punya nama lain, punya nama trivial yang disebut dengan toluen. Gitu. Kalau misal bukan CH3, contoh misal C-nya CH2, CH3. Nah, ini namanya bukan toluena lagi. Karena toluena tok punya metil benzena aja. Ya, kalau misal dia CH2, CH3, berarti C-nya ada 2. Oh, berarti C2 itu etil yang mengikat pada benzena. Oke. Kemudian yang ke-8, ya, kalau ada benzena yang berikatan dengan NO2, namanya adalah nitrobenzena. Oke. Yang terakhir, kalau dia berikatan dengan X. X ini banyak jenisnya. Ada F, ada Cl, ada Br, ada I. Contoh, misal maunya apa yang gampang deh, F. Ya udah, berarti F itu merupakan fluor, tapi ketika dia berikatan bukan fluor lagi, belakangnya diganti dengan O. Jadi fluor. Kemudian rantai 6 tertutupnya itu merupakan benzena. Jadi namanya adalah fluorobenzena. Atau misal F-nya ganti Cl, gimana? Oh, berarti Cl itu klor karena dia berikatan dengan rantai C, namanya jadi kloro. Karena Cl yang ikat di benzen, oh berarti namanya jadi klorobenzena. Gitu. Jadi untuk tata nama ketika ya yang diikat atau turunannya atau cabangnya hanya satu, ya, tata namanya adalah yang di bawah ini. Jadi kalau ngikatnya dengan COOH, oh udah weh namanya asam benzoat. Kemudian kalau misal ngikatnya sama OH, oh ini mah fenol, udah namanya fenol gitu. Kemudian kalau dia ngikatnya sama CH3, oh berarti toluen, udah namanya toluen gitu. Nah, kemudian gimana kalau misal cabangnya? Ya, itu lebih dari satu gitu. Nah, jadi kalau cuma satu, udah pakai tata nama yang ini aja. Ya, kemudian next tata nama yang selanjutnya, ya kalau dia punya 2 cabang.
Jadi hapus dulu ya, hapus. Wait, gimana cara hapus? Oke, selanjutnya bagaimana kalau ternyata benzenanya itu mengikat lebih dari satu? Oke, kalau lebih dari satu, yang pertama adalah kita harus hafal. Kita harus tahu prioritasnya atau prioritas urutan dari cabang benzena. Oke, yang pertama adalah tadi sebetulnya mirip dengan slide sebelumnya, yaitu yang pertama ada COOH, kemudian ada SO3H, kemudian ada CHO, kemudian ada CN, kemudian ada OH, kemudian ada NH2, kemudian ada R, kemudian ada NO2, dan kemudian ada X. Oke. Semakin ke bawah, dari atas ke bawah, ya, ini prioritasnya akan berkurang. Oke, jadi kalau misalnya nanti kita cek, ada COOH dengan OH. Oh, COOH nomor 1. Kemudian OH ada di bawahnya. Oh, berarti yang lebih prioritas adalah yang COOH. Gitu. Jadi paling atas, urutannya paling atas, paling kuat, atau paling prioritas. Oke, tadi kalau misal COOH namanya adalah asam benzoat. Kemudian SO3H namanya adalah asam benzena sulfonat. Kemudian CHO ini adalah benzaldehyid. Kemudian ini adalah cyanobenzena. Kemudian ini ada fenol. Kemudian ini ada anilin. Tadi kalau khusus CH3 aja, namanya adalah toluena. Oke, kemudian kalau NO2 itu namanya adalah nitrobenzena. Kalau X itu tadi namanya adalah tergantung. Dia itu mengikat apa dulu? Ya, kalau kloro berarti udah klorobenzena. Kalau F berarti fluorobenzena dan sebagainya. Oke, contoh yang pertama. Misal di struktur benzenanya ini ada pertama ngikat COOH, kemudian satu lagi ngikat OH. Nah, selain hafal prioritas, kita juga harus tahu, jadi kalau misal posisi cabangnya di nomor 1 dan 2, sisi cabang, paling atas ya, 1 dan 2, ini disebutnya dengan orto, kalau 1 dan 3, ini disebutnya meta, kemudian kalau 1 dan 4, disebutnya dengan para. Ingat ya, orto, meta, para. Ya. Jadi kalau misal contoh yang nomor 1, ini ada COOH, kemudian dan OH. Kita tahu bahwa COOH nomor 1 ini paling atas, paling prioritas. Kemudian ada OH. Oke, berarti yang paling prioritas COOH nih. COOH namanya adalah asam benzoat. Nah, kemudian sisanya berarti sebagai cabang. Nah, kalau cabang, ini OH nih. Mentang-mentang OH, kalau berikatan di benzena namanya jadi fenol. Nah, ini bukan dipakai yang ini. Tapi kita akan menggunakan nama OH sebagai nama OH-nya doang. Atau sebagai cabangnya. Yaitu apa? Kalau OH namanya adalah kalau misal NaOH. Berarti natrium hidroksida. Pun juga dengan OH biasa. Namanya adalah hidroksida. Tapi karena dia sebagai cabang, ini bukan hidroksida, tapi apa? Tapi hidroksil. Oke.
Jadi, nama dari struktur ini apa? Berarti hidroksil. Ya, cabangnya dulu seperti biasa, urutannya adalah cabang. Kemudian baru rantai utama. Ingat, di cabangnya harus ada nomor cabangnya. Oke. Berarti ini adalah hidroksil, kemudian rantai utamanya adalah asam benzoat. Ingat, asam itu selalu di depan. Jadi asam hidroksil benzoat. Nah, ada yang kurang apa? Nomor cabang. Rantai utamanya asam benzoat yang ujungnya. Ya, ini pasti nomor 1. Ya, pasti nomor 1. Ya, kemudian sisanya OH-nya berarti sebagai cabang. Di sini nomor 1, berarti di sininya nomor 2. Gitu. Nah, berarti namanya adalah asam 2 hidroksil. Atau apa? Atau tadi posisi cabang ketika 1 dan 2 disebutnya dengan orto. Lihat tabel yang atas, orto. Berarti namanya ini bisa diganti dengan asam orto hidroksil benzoat. Ya. Atau bisa disingkat juga jadi apa? Jadi asam O hidroksil benzoat. Jadi O ini merupakan singkatan dari orto. Gitu. Maksudnya apa orto? Oh, maksudnya adalah 1,2. Maksudnya apa? Maksudnya cabangnya ini nomor 2 dari rantai utamanya. Rantai utama itu selalu nomor 1. Gitu. Dilihat dari mana tadi? Dilihat dari prioritasnya. Oke, ini disingkat jadi O doang. Meta berarti M, kalau para P. Gitu. Contoh lain, misal. Ya, yang 2. Oke, ada benzena ya yang berikatan dengan ini NH2 lingkaran, kemudian yang ininya OH. Oke, OH. Nah, berarti gimana namanya? Namanya berarti ada OH, ada NH2. Berarti kita cek prioritas mana? OH, NH2. Oh, berarti prioritas OH. Berarti OH ini bakal jadi rantai utama. Yang namanya adalah, dikit dulu biar nggak lupa, fenol. Nah, NH2-nya ini kita nggak bisa pakai nama anilin, karena anilin ini dipakai kalau dia rantai utama. Jadi nama sebagai rantai utama. Nah, tapi kalau misal dia sebagai cabang, si NH2-nya sebagai cabang, namanya adalah amino. Oke, berarti namanya jadi apa? Jadi posisinya rantai utamanya di sini pasti nomor 1. Di sampingnya nomor 2. Nah, diambilnya dari sini ya. Nomor 2-nya bukan dari sini. Kenapa? Lebih jauh. Oke, 2-nya di sini, di nomor 3. Bisa ditulis dengan 3 amino fenol. Atau apa? Atau 1, 3. Berarti namanya adalah meta atau disingkat M amino fenol. Gitu. Oke. Nah, ini tata nama sebagai rantai utama. Ini adalah nama sebagai cabang. Ya, karena sebagai cabang namanya dia aja normal gitu, nggak perlu nama-nama lain. Contoh misal tadi OH, berarti namanya adalah hidroksil. Atau misal CH3, berarti ini metil. Ya. Kemudian kalau ada NH2, ini berarti amino. Kemudian apa lagi ya? Apa lagi yang seringnya keluar ya? Kalau C2H5 berarti etil. Kemudian CN juga sama, cyano. NO2 juga sama, ini adalah nitro. Ya, sementara itu. Gitu.